Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Yayang Marini yang melayani di Resort GKE Kuala Kurun, secara khusus Jemaat GKE Tumbang Lampahung. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu hadir dan menerangi hati dan pikiran kami. Kami percaya bahwa setiap firman yang disampaikan berkuasa dan mampu menerangi setiap langkah dan menguatkan iman kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita bersama pada hari ini dari Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18, yang secara khusus akan saya bacakan dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18, kita melihat bagaimana Abraham dan Lot berada dalam posisi yang cukup sulit. Sehingga firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita pentingnya iman, ketaatan, dan hidup damai dalam menghadapi konflik yang terjadi. Hidup damai bukanlah sesuatu yang terwujud dengan sendirinya, melainkan hasil dari upaya kita untuk saling menerima, menghormati, dan memahami satu sama lain. Memang itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Di tengah perbedaan karakter, pilihan, dan cara pandang yang kerap menjadi sumber pertentangan di dalamnya. Oleh karena itu, kita menyadari hidup dalam damai adalah sebuah anugerah dari Allah dan juga merupakan pilihan dan komitmen kita. Dalam Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 menceritakan dalam situasi yang terjadi ketika terjadi perselisihan antara para gembala Lot dan Abraham. Abraham mengambil sikap yang bijaksana. Dalam ayat yang ke-8, Abraham berkata, "Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Dalam budaya patriarki, di mana sebagai seorang laki-laki yang lebih tua, Abraham sebenarnya memiliki kedudukan dan kuasa yang lebih besar. Tapi dia tidak memanfaatkan kekuasaannya ketika ia memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Dalam hidup ini seringkali kita menghadapi konflik dengan keluarga, teman, rekan sekerja, bahkan sepelayanan, dengan berbagai alasan yang terjadi di dalamnya. Abraham menunjukkan lebih baik membawa damai daripada mempertahankan egonya. Dan ketika kita percaya
bahwa Tuhan adalah sumber berkat, maka kita tidak akan kehilangan sesuatu karena Tuhan telah menyediakannya untuk kita. Seperti yang terjadi antara Lot dan Abraham, kita melihat karena tanah Kanaan adalah negeri yang Tuhan janjikan bagi Abraham. Tidak ada rejeki yang tertukar karena Allah telah menyediakannya untuk kita. Yang kedua, Lot melihat tanah yang subur di lembah Yordan. Ia memilihnya tanpa mempertimbangkan dampak rohaninya. Karena tanah itu dekat dengan Sodom, kota yang penuh kejahatan, dan sementara itu Abraham tetap tinggal di tanah yang Tuhan janjikan. Dalam hal ini kita melihat bahwasanya pilihan yang terlihat baik secara duniawi belum tentu baik secara rohani. Lot memilih berdasarkan apa yang tampak di mata manusia, tetapi Abraham memilih berdasarkan iman kepada Tuhan. Jangan tergoda oleh hal-hal duniawi yang tampak menguntungkan, tetapi menjauhkan kita dari Tuhan. Yang ketiga, setelah Lot pergi, Tuhan berbicara kepada Abraham dan menguatkan kembali janjinya. Itu yang kita lihat dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Dan apa yang Abraham lakukan setelah ia menerima janji Tuhan? Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Hal ini ingin mengingatkan kita ketika kita mengandalkan Tuhan, setia dan taat akan firman-Nya. Tuhan akan senantiasa membimbing dan meneguhkan janjinya dalam hidup kita. Dan ingatlah selalu, mengucap syukurlah di dalam segala hal, seperti yang telah diteladankan Abraham bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Teguhkan iman kami, mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Amin.